Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Sunia Cecilia dari program studi S1 Akuntansi kelas D dengan NIM 17066241164. Hari ini saya akan memberikan presentasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen di bawah mata kuliah Hukum Bisnis. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai pelindungan data pribadi konsumen. Apa sih data pribadi itu? Data pribadi adalah data yang mencakup segala informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Informasi ini dapat berupa data identitas seperti nama, alamat, data keuangan, data kesehatan, data biometrik, serta data aktivitas online dan data sensitif lainnya. Data pribadi sangatlah penting untuk dilindungi karena dapat digunakan untuk mengenali atau melacak individu. Dan penyalahgunaan dapat mengakibatkan kerugian privasi dan keamanan bagi pemilik data. Oleh karena itu, perlindungan data privasi menjadi sangat krusial di era digital ini. Kemudian kita akan mempelajari mengenai pengertian data pribadi konsumen. Data pribadi konsumen adalah informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, informasi ini mencakup berbagai jenis data yang dapat digunakan untuk mengenali dan melacak identitas individu konsumen. Nah, apa sih contoh-contohnya? Contoh data pribadi konsumen yaitu data identitas yang mencakup nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, alamat email, serta nama atau nomor identitas dalam KTP, SIM, atau paspor. Kemudian data keuangan mencakup nomor rekening bank, informasi kartu kredit, riwayat transaksi keuangan, dan kemudian ada data kesehatan. Nah, data kesehatan itu mencakup riwayat medis, hasil tes laboratorium, data asuransi, dan lain-lainnya. Kemudian ada data biometrik berupa sidik jari, pengenalan wajah, dan data DNA. Kemudian ada data aktivitas online mencakup riwayat pencarian internet, aktivitas di media sosial, serta data lokasi dari perangkat GPS. Dan yang terakhir ada data sensitif lainnya, seperti pandangan politik, orientasi seksual, dan catatan kriminal. Akan belajar mengenai prinsip data pribadi konsumen. Yang pertama yaitu transparansi, di mana data pribadi harus diperoleh secara sah, adil, dan transparan. Konsumen memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Yang kedua yaitu batasan tujuan, di mana data pribadi hanya dipergunakan untuk tujuan yang telah ditentukan dan disetujui oleh konsumen. Setiap penggunaan sekunder harus memerlukan persetujuan tambahan. Yang ketiga, minimalisasi data, di mana pengumpulan data pribadi harus dibatasi hanya pada data yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Organisasi harus menghindari pengumpulan data yang berlebihan dan tidak relevan. Yang keempat, akurasi. Data pribadi harus dijaga agar tetap akurat dan terkini. Organisasi harus memiliki dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan keakuratan data pribadi yang mereka simpan. Yang kelima, keamanan, di mana data pribadi harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kebocoran, bahkan kerusakan. Organisasi harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi. Yang keenam, batasan penyimpanan. Data pribadi tidak boleh disimpan lebih lama dari yang diperlukan untuk tujuan pengumpulan. Setelah tujuan tersebut dicapai, data pribadi harus dihapus dan dianonimkan. Yang ketujuh, integritas dan kerahasiaan, di mana data pribadi yang harus diproses dengan cara yang menjamin keamanan yang memadai, termasuk pelindungan terhadap pemrosesan yang tidak sah atau melanggar hukum, serta terhadap kehilangan, kehancuran, dan kerusakan yang tidak disengaja. Yang kedelapan yaitu akuntabilitas. Organisasi yang mengumpulkan dan memperoleh data pribadi harus dapat menunjukkan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip pelindungan data pribadi. Mereka harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani data pribadi. Oke, kita akan lanjutkan mengenai landasan hukum perlindungan data pribadi konsumen, di mana salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yang merupakan peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam melindungi data pribadi warga negara dan memastikan hak mereka atas privasi dan keamanan data. Kemudian, Undang-Undang PDP ini mencakup berbagai aspek penting dalam perlindungan data pribadi, antara lain, yang pertama, asas perlindungan data pribadi yang mencakup asas perlindungan, kepastian hukum, kepentingan umum, pemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan kerahasiaan. Yang kedua, jenis data pribadi. Jenis data pribadi ini ada dua, yaitu data pribadi yang bersifat spesifik, misalnya data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi. Kemudian ada data pribadi yang bersifat umum, berupa nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Yang ketiga ada hak subjek data pribadi. Hak ini bertujuan untuk mengetahui, mengakses, memperbaiki, menghapus, dan menarik kembali persetujuan pemrosesan data-data pribadi. Yang kedua, hak untuk mendapatkan akses dan memperoleh persalinan data pribadi tentang dirinya. Ya, kemudian ada pemrosesan data pribadi, di mana pengendali data pribadi wajib melindungi data pribadi dari akses yang tidak sah, kebocoran, dan kerusakan. Pemrosesan data pribadi ini harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi seperti transparansi, keamanan, dan akuntabilitas. Yang kelima, kewajiban pengendali dan prosesor data. Pengendali data bertanggung jawab untuk memastikan data pribadi diproses sesuai dengan hukum dan dilindungi dari penyalahgunaan. Prosesor data harus memproses data pribadi sesuai dengan instruksi dan pengendalian data dan memastikan keamanan data.
Yang keenam yaitu transfer data pribadi, di mana pengaturan mengenai transfer data pribadi ke luar negeri yang harus memenuhi standar perlindungan data pribadi yang setara dengan UU PDP. Yang ketujuh, sanksi dan konsekuensi hukum, sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran perlindungan data pribadi. Sanksi ini termasuk denda dan hukuman pidana bagi pelanggaran serius yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi. Yang kedelapan, kelembagaan dan kerjasama internasional. Pembentukan lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan UU PDP dan kerjasama internasional dalam perlindungan data pribadi. Kemudian ada hak perlindungan data pribadi konsumen. Yang pertama, hak untuk mendapatkan informasi. Subjek data berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi, serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Yang kedua, hak untuk mengakses data pribadi. Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, hak untuk memperbaiki data pribadi. Subjek data berhak melengkapi, memperbaharui, dan atau memperbaiki kesalahan dan atau ketidakakuratan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan tujuan pemrosesan data pribadi. Yang keempat, hak untuk menghapus data pribadi. Subjek data berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan atau memusnahkan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kelima, hak untuk membatasi pemrosesan data pribadi. Subjek data berhak membatasi pemrosesan data pribadi dalam kondisi tertentu, misalnya ketika data tidak akurat atau pemrosesan data yang tidak sah. Yang keenam, hak untuk menarik kembali persetujuan. Subjek data berhak menarik kembali persetujuan yang telah diberikan untuk memproses data pribadi kapan saja. Yang ketujuh, hak untuk mengajukan keberatan. Subjek data berhak mengajukan keberatan terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan berdasarkan kepentingan publik atau kepentingan sah pengendalian data. Yang kedelapan, hak untuk portabilitas data. Subjek data berhak menerima data pribadi mereka dengan format yang terstruktur, umum digunakan dan dapat dibaca mesin, serta berhak mengirimkan data ini ke pengendali data lain tanpa hambatan. Yang terakhir, hak untuk mendapatkan ganti rugi. Subjek data berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran perlindungan data pribadi. Yaitu penanganan pelanggaran data pribadi konsumen. Penanganan pelanggaran data pribadi konsumen melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan bahwa data pribadi telah bocor. Yang pertama, pelaporan pelanggaran. Jika terjadi kebocoran data pribadi, perusahaan yang bertanggung jawab wajib memberitahukan kepada pengguna dan lembaga yang menyelenggarakan perlindungan data pribadi maksimal dalam waktu 3 kali 24 jam. Yang kedua, investigasi dan penilaian risiko. Melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dan dampak dari pelanggaran data. Penilaian risiko ini dilakukan untuk memahami sejauh mana data pribadi telah terpengaruh dan potensi kerugian yang mungkin terjadi. Yang ketiga, pemberitahuan kepada subjek data. Memberitahukan subjek data yang terkena dampak tentang pelanggaran tersebut, termasuk informasi tentang jenis data yang bocor, potensi risiko, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi data mereka. Yang keempat, pemulihan data mitigasi. Mengambil langkah-langkah untuk memulihkan data yang bocor dan mengurangi dampak dari pelanggaran. Ini bisa termasuk memperbarui sistem keamanan, mengubah data ke sandi, dan memberikan layanan pemantauan kredit pada subjek data yang telah terdampak. Yang kelima, kerjasama dengan otoritas, yaitu bekerjasama dengan otoritas perlindungan data dan penegakan hukum untuk menyelidiki pelanggaran dan mengambil tindakan hukum yang diperlukan. Ini termasuk memberikan laporan tentang pelanggaran dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menanganinya. Yang keenam, evaluasi dan perbaikan sistem keamanan. Melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap sistem keamanan yang ada dan memperbaikinya untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Ini bisa melibatkan peningkatan teknologi keamanan, pelatihan karyawan, dan pembaruan kebijakan perlindungan data. Yang ketujuh, sanksi dan konsekuensi hukum, di mana penerapan sanksi administratif dan pidana bagi pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran data pribadi. Sanksi ini dapat berupa denda, hukuman pidana, dan tindakan hukum lainnya, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PDP. Ini adalah sanksi dan konsekuensi pelanggaran perlindungan data pribadi konsumen. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur berbagai sanksi dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran perlindungan data pribadi. Berikutlah rinciannya. Yang pertama, sanksi administratif, yaitu peringatan tertulis. Kemudian ada penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi. Kemudian ada penghapusan atau pemusnahan data pribadi, serta denda administratif yang dikenakan hingga 2% dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan pengendali data. Kemudian ada sanksi pidana berupa penjara atau denda, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum, pidana penjara hingga 5 tahun dan atau denda hingga 5 miliar rupiah. Mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum, denda penjara hingga 4 tahun dan atau denda hingga 4 miliar rupiah. Menggunakan data pribadi secara melawan hukum, pidana penjara hingga 5 tahun dan atau denda hingga 5 miliar rupiah, serta memasukkan data pribadi, denda penjara hingga 6 atau dan denda hingga 6 miliar rupiah. Tadi kasus dan penyelesaiannya. Kebocoran data penggunaan Facebook 2018. Penjelasan kasus, pada tahun 2018, Facebook mengumumkan bahwa lebih dari 50 juta akun pengguna terlibat dalam pelanggaran data besar-besaran. Kasus ini menyangkut penggunaan aplikasi pihak ketiga yang menyalahgunakan data penggunaan Facebook. Aplikasi ini mengakses informasi pribadi pengguna tanpa izin tertulis atau pemberitahuan yang semestinya. Pelanggaran ini memaparkan informasi pribadi pengguna seperti informasi profil, status hubungan, informasi lokasi, dan data sosial lainnya kepada pihak ketiga yang tidak berwenang. Salah satu aplikasi
pihak ketiga yang terlibat pada aplikasi bernama This Is Your Digital Life yang mengumpulkan data pribadi dari data pengguna Facebook dan teman mereka yang menginstal aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut mengakses data lebih dari 87 juta orang, sebagian besar digunakan untuk Cambridge Analytica, sebuah perusahaan yang mendukung kampanye politik. Meskipun aplikasi tersebut melanggar pedoman Facebook, data yang dikumpulkan akan tetap digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna. Jadi kesimpulannya adalah, pelindungan data pribadi konsumen merupakan hak yang sangat penting di era digital saat ini, di mana data pribadi dapat dengan mudah diakses dan disalahgunakan. Data pribadi mencakup informasi yang dapat mengidentifikasi individu seperti nama, alamat, nomor identitas, dan data yang sensitif lainnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memahami hak-hak terkait data pribadi, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data mereka. Selain itu, setiap pengelola data, baik itu perusahaan atau pihak ketiga, harus bertanggung jawab untuk melindungi data tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data, seperti transparansi, keamanan, dan penghapusan data yang tidak diperlukan. Landasan hukum yang kuat seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan General Data Protection Regulation di Eropa memberikan kerangka hukum yang mengatur bagaimana data pribadi harus diproses dan dilindungi. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berakibat pada sanksi yang cukup besar, termasuk denda dan sanksi pidana, sebagai upaya untuk melindungi konsumen dan mencegah penyalahgunaan data. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan organisasi untuk memastikan bahwa mereka mematuhi hukum yang berlaku serta menerapkan langkah-langkah perlindungan yang efektif, seperti penggunaan ekskripsi, pengamanan data, dan pemberian kontrol penuh kepada individu atas data pribadi mereka. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.